Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang negasi dari suatu pernyataan majemuk. Nah, negasi dari pernyataan majemuk merupakan negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Seperti yang telah dijelaskan di awal, jika P adalah suatu pernyataan, maka negasi P ditulis dengan tanda seperti ini dan dibaca tidak benar bahwa P. Nah, sehingga negasi dari suatu konjungsi ini dibaca tidak benar bahwa P dan V. Kemudian negasi dari disjungsi dibaca tidak benar bahwa P atau V. Negasi dari suatu implikasi dibaca tidak benar bahwa jika P maka V. Negasi dari suatu biimplikasi dibaca tidak benar bahwa P jika dan hanya jika V. Nah, kemudian untuk mencari negasinya, maka perhatikan yang di sebelah kanan ini. Negasi dari suatu konjungsi ekivalen dengan negasi P atau negasi V. Negasi dari suatu disjungsi ekivalen dengan negasi P konjungsi negasi V. Negasi dari suatu implikasi ekivalen dengan P konjungsi negasi V. Negasi dari suatu biimplikasi akan ekivalen dengan negasi jika P maka V, disjungsi negasi jika V maka P. Negasi dari suatu biimplikasi juga bisa ekivalen dengan P konjungsi negasi V atau V konjungsi negasi P. Nah, jadi di sini ada dua ya. Jadi bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah untuk biimplikasi. Kemudian di sini negasi dari suatu implikasi itu bisa diubah menjadi P konjungsi negasi V. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga ini. Negasi dari suatu implikasi hasilnya adalah konjungsi. Nah, sama halnya dengan yang ini. Negasi dari suatu implikasi hasilnya adalah suatu konjungsi. Contoh, nyatakanlah negasi dari pernyataan majemuk berikut. Jika Arman bolos sekolah, maka ia pergi ke pantai. Nah, di sini kita harus tahu pernyataan ini itu merupakan pernyataan majemuk, apakah ini konjungsi, disjungsi, implikasi, atau biimplikasi. Nah, karena di sini menggunakan kata jika, kemudian maka, pasti ini adalah suatu implikasi. Nah, sehingga kita perlu memisahkan Arman bolos sekolah, kita misalkan dengan P, kemudian ia pergi ke pantai, ini dimisahkan dengan V. Maka jika ini ditulis ke dalam implikasi menjadi jika P maka V. Karena perintahnya di sini disuruh mencari negasi, berarti kita tambahkan tanda negasi di depan, kemudian ini kita beri tanda kurung. Nah, seperti ini. Jadi negasi dari suatu implikasi. Maka ekivalen dengan, nah di sini kita lihat negasi dari suatu implikasi. Nah, ini ya pada poin yang C, negasi dari suatu implikasi hasilnya adalah P konjungsi negasi V. P konjungsi negasi V. Nah, ini kalau dibaca ke dalam kalimat menjadi P-nya adalah Arman bolos sekolah, ini adalah P. Nah, kemudian ini dibaca dan di kalimat ini. Kemudian ia tidak pergi ke pantai. Karena di sini negasi he, berarti ditambahkan dengan kata tidak. Untuk materi berikutnya yaitu tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Misalkan P dan he suatu pernyataan, maka sebuah implikasi akan mempunyai converse, inverse, dan kontraposisi yang didefinisikan. Kalau ada suatu implikasi, maka untuk mencari converse ini cukup dibalik ya. Jika P maka V, kalau converse dibalik. Jika V maka P. Jadi tinggal dibalik saja. Kemudian untuk mencari inverse, jika P maka V, inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi V. Nah, jadi tambahkan negasi di kedua ruas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kontraposisi, jika P maka V, kontraposisinya adalah ini tukar tempat, ini jadinya negasi ya. Jika negasi V, maka negasi P. Kemudian contoh, tentukanlah converse, inverse, dan kontraposisi dari setiap implikasi berikut ini. Jika Amir memancing ikan, maka ia pergi ke danau Dendam. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa ini adalah
implikasi karena ada kata jika dan ada kata maka. Nah, ini ciri dari implikasi. Misalkan Amir memancing ikan. Kemudian he-nya adalah ia pergi ke danau dendam. Nah, misalkan seperti ini. Jadi, kalimat ini kalau saya tulis ke dalam bentuk implikasinya menjadi jika P, maka he. Kemudian kita akan mencari converse. Nah, converse dari jika P, maka he. Nah, converse-nya tinggal dibalik saja. Jika he, maka P. Kemudian untuk mencari inverse, cukup diberi tanda negasi di kedua ruas. Jika negasi P, maka negasi he. Nah, kemudian untuk kontraposisi, dari implikasi ini tinggal dibalik diberi tanda negasi di kedua ruas. Jika negasi he, maka negasi P. Nah, kemudian ini kalau dibaca kalimat menjadi jika Amir pergi ke danau dendam, maka ia memancing ikan. Amir pergi ke danau dendam sebagai he, ya. Nah, he-nya ditaruh di depan sesuai dengan converse yang dihasilkan di sini. Ini kan he-nya. Nah, kemudian ia memancing ikan. Nah, di sini sebagai P. Kemudian untuk inverse, jika dibuat kalimatnya menjadi jika Amir tidak memancing ikan, maka ia tidak pergi ke danau dendam. Nah, untuk inverse, negasi P berarti lawannya dari P ini ya. Amir memancing ikan. Berarti kalau negasi P, Amir tidak memancing ikan. Nah, kemudian di sini negasi he. Kalau he-nya ia pergi ke danau dendam, maka negasinya menjadi ia tidak pergi ke danau dendam. Nah, jadi ini yang negasi P, ini yang negasi he. Kemudian untuk kontraposisi, jika dibaca ke dalam kalimat menjadi seperti ini. Jika Amir tidak pergi ke danau dendam, maka ia tidak memancing ikan. Jadi di sini adalah negasi he dulu. Berarti lawannya he, ia pergi ke danau, maka negasinya menjadi ia tidak pergi ke danau. Kemudian di sini negasi P, berarti lawannya dari P, Amir memancing ikan, maka negasinya Amir tidak memancing ikan. Atau Amir bisa diganti dengan ia. Nah, seperti ini. Jadi ini yang negasi he, ini yang negasi P. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang pernyataan berkuantor. Nah, di sini ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal disimbolkan seperti ini, dan simbol ini semua itu dibaca untuk setiap X anggota S berlaku Px. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kuantor eksistensial, simbol seperti ini dibaca terdapat X anggota S berlaku Px. Nah, kemudian perhatikan contoh di bawah ini. Tentukanlah nilai kebenaran untuk setiap pernyataan berkuantor berikut ini. Nah, untuk yang A, semua ikan di laut bernafas dengan insan. Ini tergolong pernyataan yang salah. Nah, kenapa ini dikatakan pernyataan salah? Karena tidak semua ikan di laut itu bernafas dengan insan. Nah, ada ikan di laut yang bernafas selain insan. Nah, salah satunya yaitu ikan paus. Kemudian yang B, ada balok yang bersisi 8. Nah, ini merupakan pernyataan karena semua balok itu bersisi 6, bukan 8. Nah, jadi yang membedakan di sini itu penggunaan kata semua, kemudian untuk yang B menggunakan kata ada. Nah, ini merupakan ciri dari kuantor universal atau kuantor eksistensial. Nah, selanjutnya negasi dari pernyataan berkuantor. Untuk kuantor universal, untuk sembarang X anggota S berlaku Px, negasinya menjadi terdapat X anggota S sehingga berlaku tidak benar bahwa Px. Kemudian untuk kuantor eksistensial, terdapat anggota S sehingga berlaku Px, negasinya adalah untuk sembarang X anggota S berlaku tidak benar bahwa Px. Nah, seperti ini. Contoh, tentukanlah negasi dari setiap pernyataan berkuantor berikut ini. Untuk yang A, semua bola bentuknya bulat. A, negasinya ada bola yang bentuknya tidak bulat. Ini ada kata semua, berarti negasinya adalah ada. Nah, seperti ini. Dan ditambah dengan kata tidak. Nah, ditempatkan di sini. Ya, jadi saya ulangi, kalau negasinya semua bola bentuknya bulat, menjadi ada bola yang bentuknya tidak bulat. Untuk yang B, negasinya
semua hewan berkaki 4 tidak berkembang biak dengan bertelur. Nah, seperti ini. Jadi, ada hewan berkaki 4 yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, di sini ada kata ada, sehingga untuk negasinya menjadi semua. Kemudian ditambah kata tidak di sini. Jadi negasinya semua hewan berkaki 4 tidak berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya yaitu tentang penarikan kesimpulan. Nah, jika P, V, dan R ketiganya ini adalah suatu pernyataan, maka terdapat 3 cara dalam penarikan kesimpulan, yaitu 1. Modus ponen, yang kedua modus tolen, dan yang ketiga silogisme. Nah, di sini yang dibahas yang pertama itu adalah modus ponen. Jika P, maka V. Misalkan ini adalah premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, P. Maka kesimpulannya itu adalah V. Nah, untuk premis 1 ini disebut premis umum. Nah, kemudian premis yang kedua ini disebut premis khusus. Nah, contoh, tentukanlah kesimpulan dari premis-premis yang diberikan berikut ini. Premis 1, jika anak itu siswa SMKN, maka ia memakai seragam batik biru. Nah, jadi di sini kita ubah dulu ke dalam bentuk implikasinya. Nah, karena di sini ada kata jika, kemudian maka. Nah, ini kan merupakan ciri dari implikasi. Kemudian perlu kita misalkan dulu, anak itu siswa SMKN. Ini saya misalkan dengan P. Kemudian ia memakai seragam batik biru. Ini saya misalkan dengan V. Nah, seperti ini. Kemudian untuk premis yang kedua, Ahmad siswa SMKN. Nah, di sini sudah ada ya, mirip seperti pernyataan yang P. Berarti kalau mirip, maka ini juga dimisahkan dengan simbol yang sama. Kalau ini P ya berarti ini juga P. Nah, jadi untuk premis 1, jika P, maka V. Kemudian untuk premis kedua, di sini P. Maka saya taruh di bawahnya sini, sehingga bisa kita tarik kesimpulan. Nah, ini kan sudah mirip seperti modus ponen. Jadi yang diambil kesimpulannya adalah yang V. Nah, ini juga sama ya, yang diambil kesimpulannya adalah yang V. Nah, V-nya itu apa? Kalau dibuat kalimat, V-nya itu adalah Ahmad memakai seragam batik biru. Untuk penarikan kesimpulan selanjutnya yaitu tentang modus tolen. Jika P, maka V ini merupakan premis pertama dan ini sebagai premis umum. Kemudian premis yang keduanya adalah negasi V, lawannya dari V. Nah, ini disebut premis khusus. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, tentukanlah kesimpulan dari premis-premis yang diberikan berikut ini. Premis 1, jika X bilangan kelipatan 6, maka X habis dibagi 3. Nah, di sini ada kata jika dan maka. Ini kita pakai implikasi. Nah, di sini perlu kita misalkan X bilangan kelipatan 6 itu sebagai P, kemudian X habis dibagi 3 ini sebagai V. Kemudian premis yang kedua, 8 tidak habis dibagi 3. V-nya itu X habis dibagi 3, sedangkan ini 8 tidak habis dibagi 3, berarti ini dimisahkan dengan negasi V. Nah, jadi lawannya V. Nah, kemudian kita tulis menjadi seperti ini, jika P, maka V. Kemudian untuk premis yang kedua adalah negasi V. Nah, naruhnya seperti ini. Kemudian kesimpulannya adalah negasi P. Kalau ini dibaca ke dalam kalimat menjadi kalau P-nya X bilangan kelipatan 6, maka untuk negasi P-nya adalah 8 bukan bilangan kelipatan 6. Jadi ini tambahkan kata bukan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian penarikan kesimpulan yang terakhir yaitu tentang silogisme. Nah, jika di sini ada premis yang pertama, jika P maka V. Premis yang kedua, jika V maka R. Nah, kemudian kesimpulannya kiri sama kanan. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, dan ini sama ini harus sama. Contoh, tentukanlah kesimpulan dari premis-premis yang diberikan berikut ini. Premis 1, jika Pak Madi pergi ke kantor, maka ia mengendarai sepeda motor. Nah, di sini ada kata jika, kemudian maka. Nah, ini cirinya dari implikasi. Kemudian kita harus memisahkan P dan Q ya. Pak Madi pergi ke kantor. Ini kita misahkan dengan P. Ia mengendarai sepeda motor. Ini kita misalkan Q. Kemudian premis yang kedua, jika Pak Madi mengendarai sepeda motor, maka ia memakai helm. Nah, di sini ada kata jika, kemudian maka. Misalkan ini kita cari yang sama. Pak Madi mengendarai sepeda motor. Nah, jadi kalau ini kita misalkan V, berarti ini juga
He. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada kalimat yang sama, permisalannya juga sama. Ia memakai helm. Ini kan nggak ada di premis yang pertama. Nah, sehingga ini kita misalkan dengan pernyataan yang baru R. Sehingga ada 3 pernyataan ya. Nah, kalau ini kita tulis menjadi jika P maka he. Kemudian premis yang kedua, jika he maka R. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kesimpulannya adalah diambil di sebelah kiri dan kanan. Dan ini harus sama ya. Simpulkan jika P maka R. Jika ini akan kita ubah ke dalam kalimat, maka menjadi jika Pak Madi pergi ke kantor, maka ia memakai helm. Jadi P-nya di sini itu adalah Pak Madi pergi ke kantor. Kemudian R-nya itu adalah ia memakai helm.